Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang distribusi binomial melalui berbagai macam soal-soal, ya. Dari yang pertama mungkin distribusi variabel acak sampai dengan peluang binomialnya. Baik, kita lihat soal yang pertama. Dua buah dadu dilambungkan sekali. Jika Y menyatakan pasangan kedua mata dadu yang terlihat berjumlah prima, distribusi peluang variabel acak Y-nya adalah berapa? Berjumlah prima mungkin bisa disebutkan dulu angka prima. 2, 3, 5, 7, 11. Yang berjumlah 2, 1,1. Ya. Ruang sampel lebar dua buah dadu ada berapa? Ada 36. Berarti peluangnya 1/36. Kemudian yang berjumlah 3 ada 1,2, 2,1. Kejadiannya ada 2, berarti 2/36. Kemudian yang berjumlah 5 ada 1,4, kemudian 4,1, kemudian 2,3, terus 3,2. Maka kejadiannya atau variabel acaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka peluangnya 4 ya, bukan 3. 4/36. Mau disederhanakan lagi juga bisa. Jadi berapa? 1/9. Ini mau disederhanakan juga boleh. Sekarang yang berjumlah 7. Berapa lagi? 1, 6. Terus 6, 1. Terus 2, 5. 5, 2. Ada lagi? 3, 4. 4, 3. Maka jumlahnya ada 6 ya. Per 36 atau 1/6. Sekarang yang berjumlah 11. Berapa? 5,6 sama 6,5. Berarti peluangnya 2/36 atau 1/18. Nah, distribusi peluang variabel acak Y-nya mungkin paling mudah kita sajikan dalam bentuk tabel saja ya. Di sini ada Y, ini ada F, Y. Y sama FY. Untuk Y-nya 2, berarti FY-nya 1/36. Kemudian 3, 1/18. Terus 5, 1/9. Kemudian 7, 1/6. Terus 11 ya, 1/18. Itu contoh soal yang pertama. Sekarang coba kita lihat bentuk soal yang lain di soal yang kedua. Ada sebuah kotak berisi 10 telur. Terdapat di antaranya 5 telur yang busuk. Titi telah membeli 4 telur secara acak. Jika X menyatakan banyak telur busuk yang dibeli Titi, tulislah tabel distribusi probabilitas untuk X. Mulai dari kita tulis dulu ada 10 telur.
Kalau 5 itu busuk, maka bisa kita katakan yang baik ada 5. Nah, di sini Titi membeli 4 telur. Maka karena Titi membeli 4 telur, ruang sampelnya itu kombinasi 4, belinya 4, telurnya ada 10, berarti kombinasi 4 dari 10. Kita hitung dulu dengan rumus kombinasi. 10 faktorial per 4 faktorial kali 10 dikurangi 4. Sama dengan 10 kali 9, 8, 7, 6 faktorial per 4 faktorialnya bisa diuraikan 4, 3, 2, 1 kali 10 dikurangi 4, 6 faktorial. Ini coret, 4 coret dengan 8 ya, sama 2, 3 sama 9. Jadi ruang sampelnya ada 210. Nah, kita mulai dari variabel acak X yang sama dengan 0. Karena X itu menyatakan banyak telur yang busuk, berarti jika X-nya sama dengan 0, telurnya akan baik semua. Di sini baik saya lambangkan dengan B besar ya. Baik, baik, baik semua 4, maka variabel acaknya atau kejadiannya kombinasi 4, yang baik ada 4. Baiknya 4, kemudian baik yang tersedia ada 5, berarti C 4 dari 5. Cara menghitung cepat kombinasi, kalau bawahnya angka 4, kalau dia berurutan, berarti hasilnya yang atas. Nah, maka peluangnya adalah 5 per 210. Sekarang kalau X-nya 1, berarti ini kan yang baik hanya X-nya telur busuk ya. X sama dengan 1, berarti yang busuk ada 1. Busuknya pakai apa? Pakai B kecil ya. Busuknya 1, berarti yang 3 baik semua. Maka C busuk 1 yang tersedia 5 kali C 3 dari 5. Kombinasi kalau bawahnya angka 1 berarti hasilnya yang atas. Kombinasi 3 dari 5, cara cepatnya adalah 5 diuraikan 3 angka per bawahnya adalah 3 kali 2 kali 1. Ini coret 2 ya, berarti 10 kali 5 ada 50. Maka peluangnya 50 per 210. Terus kalau X-nya 2 berarti yang busuk 2 kan. Busuknya 2, baiknya 2. Berarti C2 dari 5 kali C2 dari 5 juga. Kombinasi kalau bawahnya angka 2 cukup 5 kali 4 bagi 2. Ini juga sama, 5 kali 4 bagi 2. 100 ya. Maka peluangnya adalah 100 per 210. Terus kalau X-nya sama dengan 3, X-nya sama 3 berarti busuknya ada 3, baiknya 1, C3 dari 5 kali C1 dari 5. Sama dengan X sama dengan 1 ya. 50 berarti peluangnya 50 per
210. Kalau X sama dengan 4, berarti kan busuk semua. Nah, variabel acaknya ya kombinasi 4 dari 5. 5 ya, sama dengan yang atas. Berarti peluangnya 5 per 210. Nah, dari hasil ini, kalian bisa membuat bentuk tabelnya. Berarti ini ada X, kemudian di bawahnya adalah Fx. Untuk X-nya 0, Fx-nya 5 per 210. Terus X-nya 1, Fx-nya 50 per 210. Kalau mau diseranakan ya boleh, silakan. X-nya 2, berapa? 100 per 210. Kalau X-nya 3, 50 per 210. Terus kalau X-nya 4, Fx-nya 5 per 210. Gitu ya. Next. Dalam tes kenaikan pangkat suatu perusahaan, diberikan 3 nomor soal yang masing-masing jawabannya benar atau salah. Jika X menyatakan jawaban yang benar dari 3 nomor soal, susun distribusi probabilitas variabel acak X. X-nya menyatakan jawaban yang benar. Kalau soalnya benar salah, berarti menjawab benar peluangnya berapa? Setengah. Menjawab salah juga peluangnya setengah. Karena ruang sampelnya 2. Kalau tidak benar ya salah. Oke. Soalnya ada 3 nomor ya. Ada 3 nomor. Berarti yang pertama misal X sama dengan 0. Karena X itu benar berarti kan jawabnya salah semua. Ya. Salah semua berarti ini peluangnya setengah kali setengah kali setengah atau 1/8. Kemudian jika X-nya sama dengan 1, berarti kan benarnya 1. Bisa jadi soal nomor 1 jawabnya benar. Soal nomor 2 salah, nomor 3 salah. Atau kemungkinan kedua bisa saja salah, benar, salah. Atau kemungkinan ketiga salah, salah, benar. Ini artinya benarnya 1. Kalau itu dijabarkan berarti jawab benar kan setengah. Salah setengah, setengah semua. Otomatis ini 1/8. Ini pasti samalah. 1/8, 1/8. Berarti untuk X sama dengan 1 tinggal dijumlahkan. 3/8. Ya. Kemudian jika X sama dengan 2 berarti benarnya ada 2. Benarnya 2, kemungkinannya benar, benar, salah. Apalagi? Salah, benar, benar. Terus misalkan benar, salah, benar. Ini juga sama semua kan, setengah kali setengah kali setengah. Berarti 1/8. Ini juga 1/8, 1/8. Jadi peluangnya adalah 3/8. Nah, terakhir X sama dengan 3, berarti jawab benar semua. Maka peluangnya setengah kali setengah kali setengah sama dengan 1/8. Ya, maka
distribusi peluang probabilitas variabel acak X ya, bisa dituliskan jika X di sini Fx, kemudian ini X-nya sama dengan 0, Fx-nya 1/8, X-nya sama dengan 1, 3/8, X-nya sama dengan 2, 3/8, X-nya sama dengan 3, 1/8. Tadi mungkin saya ulang kembali, kenapa ketika menjawab soal salah itu setengah? Karena ruang sampelnya 2. Kalau tidak benar ya salah. Berarti peluang menjawab salah setengah, peluang menjawab benar juga setengah. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang mulai ke distribusi kumulatif. Jika suatu variabel acak X mempunyai nilai 0, 1, dan 2 dengan peluang berturut-turut 1/3, 1/6, dan setengah. Nah, yang ditanyakan yang pertama, fungsi distribusi kumulatif. Kita sudah mulai ke kumulatif. Yang pertama, kita tulis dulu mungkin ya, soalnya F0 sama dengan 1/3, F1 sama dengan 1/6, F2 sama dengan setengah. Fungsi distribusi kumulatifnya mulai dengan F besar 0. F besar 0 itu sama dengan F kecil 0. Berarti 1/3 ya. Kemudian F besar 1, ini adalah F kecil 0 ditambah F kecil 1. Berarti 1/3 ditambah 1/6. Samakan penyebutnya. Jadi penyebut 6, sini 2 ya. 2 tambah 1, 3. 3/6. 3/6 atau setengah ya. Terus F besar 2. F besar 2 itu F0 plus F1 plus F2. Nah, ini F0 tambah F1 kan sudah ada setengah. Jadi setengah ditambah F2-nya adalah setengah, berarti sama dengan 1. Nah, dari ini yang ditanyakan fungsi distribusi kumulatif. Berarti kita buat dalam bentuk fungsi F besar X sama dengan 0 untuk X kurang dari 0. Kemudian 1/3 untuk X yang lebih besar sama dengan 0 kurang dari 1. Terus berapa lagi? Setengah ya. Setengah untuk X lebih besar sama dengan 1 kurang dari 2. Kemudian terakhir sama dengan 1 untuk X yang lebih besar dari 2. Nah, kemudian yang B, buat grafik distribusi kumulatifnya. Grafik distribusinya. Nah, kita buat sumbu X dan sumbu Y. Oke, sorry, garisnya tidak lurus ya. Ini kita mulai dari angka 0, 1, ini untuk X-nya ya. 2, mungkin sini bisa dibuat 3. Ini sini setengah ya. Setengah kira-kira 1/3, inilah. Terus ini di sini 1. 0 untuk X kurang dari 0. Berarti untuk X kurang dari 0 harganya 0. Kemudian 1/3 untuk X antara 0 dan 1. Nah, itu di angka 0 kan sama dengan, berarti bulatannya penuh.
Kemudian di angka 1 nggak ada sama dengan, itu tidak penuh. Terus setengah untuk 1 sampai 2. Berarti seperti ini. Terus untuk besar sama dengan 2, nilainya adalah 1 sana. Oke, ini grafiknya. Lanjut. Soal yang nomor 5, diketahui F kecil X, berarti ini distribusi peluangnya sama dengan 0 untuk X yang lain. X per 12 untuk X sama dengan 1 dan 2. X min 1 per 12 untuk X sama dengan 3, 4, dan 5. Yang ditanyakan peluang harga mutlak X min 1 kurang dari sama dengan 2. Harga mutlak, masih ingat definisi harga mutlak? Ya. B, kalau harga mutlak X min 1 kurang dari sama dengan 2 kan artinya minus 2. Ini X minus 1 lebih besar dari 2 kurang dari sama dengan 2. B min 2 ditambah 1, pindah sana ya. X kurang dari sama dengan 2 tambah 1, seperti ini. Materi matematika minat kelas 10 ya, harga mutlak. Pertidaksamaan harga mutlak. Sama saja kita mencari peluang antara min 1 sampai 3. Nah, peluang antara min 1 sampai 3 ini artinya F min 1 ditambah F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3. F min 1 diketahui enggak? Ya, F min 1 sini adanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti F min 1 adalah 0 ditambah F0. Tidak ada, berarti 0. Ditambah F1. Untuk X sama dengan 1, Fx-nya adalah X per 12. Berarti 1 per 12. Ditambah F2. F2 ini masih sama, 2 per 12. Ditambah F3. Ini ya, F3. X min 1 berarti 3 min 1 per 12. Sama dengan 1 tambah 2, 3. 3 ditambah 2 ini ya. Berarti sama dengan 5. Oke. Soal yang ke-6. Hampir sama dengan yang nomor 5 tadi. Hanya di sini diketahui bukan F kecil, tetapi F besar, artinya distribusi kumulatifnya. Nah, kita mulai dari F0 dulu. F besar 0 sama dengan 2 per 9, di mana kalian tahu F besar 0 itu harganya sama dengan F kecil 0. Terus F besar 1 sama dengan yang ini, sepertiga. Di mana F besar 1 itu F kecil 0 ditambah F kecil 1. Nah, F kecil 0 kan 2 per 9 itu sama dengan sepertiga ditambah F kecil 1. Maka F kecil 1-nya sama dengan sepertiga dikurangi 2 per 9. Jadikan saja penyebutnya 9. Nah, maka sama dengan 1/9. Nah, sebelum dilanjut kita lihat dulu soalnya. Peluang antara 0 sampai 2. Ini tidak ada sama dengan, ini ada sama dengan. Maka peluang 0
Yang sampai 2 itu sama dengan mulainya dari F kecil berapa? Mulainya dari F kecil 1, karena ini nggak ada sama dengannya. Ditambah F kecil 2. Nah, F kecil 1-nya sudah ketemu 1/9. Tinggal kita cari F kecil 2. Dari F besar 2 sama dengan setengah. Nah, sama dengan F besar 2 itu F kecil 0 ditambah F kecil 1 ditambah F kecil 2. F kecil 0 ditambah F kecil 1 sepertiga. Ini ya, setengah sepertiga ditambah F2. Berarti F2-nya sama dengan, jadikan penyebut berapa? 6. Berarti 2, 3 ya. 3 dikurangi. Kalau 3 berarti 2/6. Nah, ini. Sekarang 1/9 ditambah 1/6. Mau jadi penyebut berapa? 18. Oke, berarti 2 ditambah 3. Maka sama dengan 5/18. Oke. Terima kasih. Selamat belajar. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.